terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sebagai orang tua baru, merawat bayi memang menjadi hal yang mendebarkan sekaligus menantang. Seringkali orang tua merasa takut salah dalam merawat bayi baru lahir. Namun orang tua punya tanggung jawab untuk mengurusnya. Bayi baru lahir membutuhkan perawatan ekstra, terlebih lagi jika anak tersebut adalah anak pertama dalam keluarga. Maka ayah dan ibu harus bekerja sama dalam merawat bayi baru lahir, termasuk melakukan imunisasi awal. Lantas bagaimana perawatan bayi baru lahir? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Shanti Jaya Kusli, spesialis anak selaku praktisi kesehatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Baik, Dok? bagaimana Mbak Linda? Baik. Nah, Dok, tadi sudah singgung sedikit di awal. Untuk orang tua baru, apalagi untuk anak pertama, Dok. Rasanya tentunya sangat senang menyambut anak pertama, tapi deg-degan juga. Benar sekali. Karena kita semua ini menjadi orang tua baru, nggak ada ininya, nggak ada textbooknya gitu. Betul. Untuk menjadi seorang orang tua. Jika kemudian seorang ibu sudah hamil besar dan akan melahirkan, apa kemudian yang harus dia persiapkan, Dok? Mentalnya kah atau seperti apa untuk menyambut anak baru lahir ini, Dok? Oke, sebenarnya banyak ya persiapannya, termasuk pada waktu dia masih hamil. Karena diharapkan dengan perawatan payudara itu, diharapkan nanti ASI-nya itu tepat pada waktunya. Jadi sudah lahir bayinya, ASI-nya pun sudah ada produksinya. Nah, diharapkan juga nanti pada waktu dia sudah lahir, selalu ada namanya skin to skin contact. Jadi maksudnya semacam kulit bayi, terutama dadanya itu bertemu dengan kulit bayi, kulit ibunya. Fungsinya, Dok? Fungsinya itu supaya, karena kita tahu bayi itu kan tadinya dia di dalam janin ibunya ya. Nah, itu kan enak, suhunya enak 36,5 sampai 37,5. Tapi begitu dia keluar, dia kan kedinginan. Jadi kita takutkan dia suhu tubuhnya turun, ya, atau kita katakan hipotermi. Nah, begitu kita lakukan skin to skin contact itu, dia membuat supaya suhu tubuh bayi itu cepat lebih optimal, kembali normal. Apakah kemudian skin to skin ini hanya berlaku untuk ibu atau untuk ayah juga, Dok? Boleh sama ayahnya, tetapi tentu tidak kita lakukan di ruang persalinan ya, maksudnya. Tetapi pada waktu nanti perawatan dibantu sama ayahnya atau anggota keluarga yang lain itu sangat boleh, sangat boleh. Nah, itu tadi skin to skin dan juga perawatan ketika masih hamil. Kemudian setelah lahir anak pertama ini, apa saja yang mereka harus persiapkan menyambut anak pertama ini, Dok? Jadi itu masih ada bagaimana kalau dia masih di rumah sakit juga ya. Jadi maksudnya kan masih rawat gabung. Memang sekarang disarankan bayi kalau lahir dengan posisi maksudnya bugar, sehat, tidak perlu suatu tindakan khusus, mereka dirawat gabung sama ibunya. Harapannya kenapa? Supaya mempererat bonding. Jadi ibu dan bayi, terus akhirnya juga dia lebih tahu tanda-tanda lapar dari bayi ini, terus memperkecil juga resiko untuk infeksi, ya itu selama di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau di rumah? Di rumah tentu harus ibunya mengetahui bagaimana pola tidur bayi. Bayi itu pada dasarnya pola tidurnya memang cukup lama, sampai 20 jam total ya. Tapi tentu terbagi dalam 20 menit sampai 4 jam. Nah, biasanya kita harapkan sih minum itu terakhir jam 12 pagi atau jam 1 malam. Selebihnya biarkan bayinya istirahat. Oh, jadi biasanya juga ada banyak orang tua, Dok, yang mengatakan bahwa untuk bayi baru lahir itu minum ASI atau minum susu setiap 2 jam. Betul. Itu seperti apa, Dok? Jadi nggak perlu dibangunin atau seperti apa? Gini, selama mulai dari jam 5 pagi atau jam 6 pagi, itu boleh
prinsip itu dilakukan. Karena kita tahu bayi itu kan minumnya 8 sampai 12 kali dalam sehari. Tapi manakala di atas jam 12 atau jam 1 tadi, bayi itu harus istirahat juga karena dia masih perlu untuk istirahat yang panjang, yang cukup untuk pertumbuhan stimulus otaknya. Jadi kalau pola untuk 2 jam, 3 jam itu tidak ada masalah. Sambil nanti dilihat. Maka tadi saya bilang, tanda-tanda lapar pada bayi itu yang harus mulai dikenali sama ibunya. Bagaimana bayi itu mulai mengecap-ngecap, atau misalnya dia berusaha untuk memegang tangan, kemudian dia memasukkan jarinya, lantas kemudian bunyi suara kecap-kecap seperti itu. Nah, jadi ibu itu tidak harus, betul-betul saklek 2 jam, 3 jam, bayi bangun, ayo bangun. Enggak. Tapi begitu dia lihat tanda seperti itu aja, dia sudah tahu, bayi saya ini haus, butuh minum. Ya, sudah diberikan. Jadi tanda-tandanya itu berbeda-beda setiap bayi atau seperti apa, Dok? Boleh dibilang hampir sama. Hampir sama? Hampir sama kok, hampir sama. Kurang lebih mengecap-ngecap seperti itu, atau mencari, ingin memegang seperti itu ya. Berarti itu merupakan tanda-tanda bayi sudah lapar. Sudah seperti lapar. itu. Oke. Nah, Dok, yang menjadi permasalahan juga bagi ibu-ibu baru di luar sana, bahwa ketika sehabis melahirkan ini ada permasalahan di ASI, misalnya ASInya belum keluar, atau seperti apa kemudian persiapan agar itu bisa dihindari, Dok? Yang tadi lagi balik, saya sudah bilang perawatan pada waktu dia hamil itu sangat membantu supaya produksi ASI cepat keluar. Pertama keluar, diupayakan jangan memberi susu tambahan. Jadi memang biasanya pada hari pertama kedua produksi ASI itu masih sedikit karena memang disesuaikan dengan kapasitas lambung dari bayi ini. Jadi memang paling 5-10 cc aja sudah cukup. Nah, dengan semakin sering dia menyusu langsung ke bayinya ya, otomatis itu memberi rangsang ke otak ibunya untuk memproduksi lebih banyak ASI seperti itu. Lebih banyak ASI. Untuk kemudian ibu-ibu yang kemudian sudah melahirkan, kemudian agak kesulitan di bagian ASI, apa tindakan yang harus mereka lakukan, Dok? Kesulitan dalam arti produksinya kurang atau memang ini karena ada dua cara. Jadi kalau maksud saya gini, kalau dia masih ada tetapi produksinya tidak cukup, sedikit, itu masih biasanya kita bantu dengan sistem tetap yang tadi, rangsangan isapan dari bayi itu sangat membantu. Kedua, mungkin ada suplemen tambahan juga ya yang diminum oleh ibunya supaya membantu produksi ASI-nya lebih banyak. Ada pijatan yang kita bisa lakukan di belakangnya sini supaya membantu merangsang juga hormon itu. Lantas lingkungan itu sangat membantu. Jadi ibu sendiri dalam posisi dia lagi menyusui ini, dia tidak boleh stres. Karena cemas, stres, rasa lemah, capek misalnya, itu juga mempengaruhi produksi ASI sebenarnya. Nah, bagaimana dalam kondisi tertentu, misalnya kadang kan ada luka ya di payudara, sehingga dia tidak bisa langsung memberikan ASI. Nah, itu biasanya bisa dengan dipompa. Ada yang kita katakan suplementasi, jadi pemberian ASI bukan langsung menyusu, tetapi bisa menggunakan sendok misalnya, atau cawan kecil, atau kita gunakan pipet. Tapi di luar dari itu memang diharapkan tidak menggunakan botol dot. Karena kenapa? Karena kalau botol dot itu nanti ada yang kita katakan di bayi bingung puting. Jadi pada waktu dia mulai payudara ibunya sudah bagus, sudah memproduksi, ya bisa, sudah tidak ada luka ya. Bayi ini sudah bingung, loh ini kok beda ya dengan yang biasa saya minum pakai. Akhirnya terpaksa terus pada dot itu. Makanya tadi kita gunakan suplementasi yang lain, pemberian cara yang lain. Pemberian cara yang lain bisa menggunakan sendok, cawan, atau menggunakan pipet ya, Dok. Kita masih akan ngobrol banyak, Dok, dengan informasi yang sangat luar biasa ini. Semoga juga membantu dengan banyak orang, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi,
juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Santi. Nah dok, tadi kita sudah membahas banyak mengenai perawatan bayi baru lahir seperti itu. Nah dok, tadi sempat yang belum saya tanyakan juga, kalau misalnya kemudian seorang ibu kemudian tidak memproduksi ASI, terus langsung di hari pertama diberikan susu formula, apa yang akan jadi efek sampingnya dok? Apakah boleh atau seperti apa? Sebenarnya resikonya banyak sekali ya kalau susu formula itu. Belum kalau misalnya ada riwayat alergi dari ibunya juga, itu berisiko timbul gangguan saluran cerna, entah juga ruam. Lantas yang tadi yang saya bilang bingung puting juga. Jadi memang sebaiknya hari pertama, hari kedua itu tidak usah terlalu khawatir tentang produksi ASI yang tidak mungkin langsung banyak, tetapi cukup untuk bayi. Oke, jadi tidak perlu langsung khawatir ya dok ya. Karena memang untuk di hari pertama dan hari kedua ini produksi ASINya kecil karena lambung si bayi juga masih kecil. Oke, nah ini juga dok yang menjadi pertimbangan ataupun pertanyaan banyak orang tua baru di luar sana. Apa sih kemudian yang harus dilakukan di hari pertama kemudian ketika keluar dari rumah sakit? Bagaimana kemudian perawatan tali pusar, bagaimana kemudian proses pencernaan si bayi, bisa dijelaskan sedikit dok? Kalau misalnya untuk perawatan tali pusarnya, itu sekarang sudah harus dengan kawat terbuka aja. Jadi tidak usah diolesin apa-apa, cukup dibiarkan dia kering sendiri. Bahkan diharapkan di tali pusar itu dia tidak sampai masuk ke dalam popok atau ke dalam tiap peresnya, ya. Karena popoknya, karena nanti takutnya dia terkontaminasi. Jadi dia pada waktu pipis malah terkena. Itu kan sumber yang sangat mungkin di mana kuman bisa masuk. Jadi dibiarkan aja terbuka, tidak dibungkus kasa, tidak diolesin apa-apa. Ya, kecuali memang ada infeksi, biasanya memang itu sudah kami berikan dari sebelum rawat jalan. Karena banyak rumor juga kalau tali pusar itu mesti ditutup, nanti masuk angin lewat sana. Ternyata itu justru tidak boleh ya dok ya? Betul, itu sudah tidak boleh. Bahkan penggunaan gurita pun sudah tidak boleh, karena gurita sendiri dia mengganggu, menyebabkan bayi itu jadi sering gumoh pertama. Lantas pernafasan bayi sendiri kan dia masih torakoabdominal, jadi maksudnya pernafasannya menggunakan dinding dada sama perut. Jadi manakala ini ditekan dengan menggunakan gurita, dia membuat jadi anaknya, bayi itu jadi tidak nyaman terus terang. Padahal kita berusaha membuat bayi itu lebih nyaman. Jadi gurita sudah tidak diperlukan, perawatan tali pusar juga cukup dengan dirawat terbuka. Bagaimana kemudian pola buang air besarnya, buang air kecilnya itu tergantung kalau ASI ibunya sudah lumayan banyak. Yang menjadi patokan berapa kali dia buang air besar, berapa kali buang air kecilnya. Kalau buang air besarnya 3-4 kali, itu kita anggap sudah cukup. Dengan konsistensi bagaimana? Gampang, pembandingnya adalah pasta gigi. Jadi kalau misalnya konsistensinya seperti itu berarti kita anggap sudah normal. Tapi kalau lebih banyak air, itu tidak boleh. Ya. Untuk buang air kecilnya sendiri, kapan dikatakan cukup? Kalau dia lebih dari 6 kali dalam sehari. Dalam sehari. Berarti kan otomatis produksi ASI ibunya sudah lumayan banyak sampai dia juga sering pipis.
Berarti untuk buang air besar ini kuantitasnya 3-4 kali per hari, sedangkan untuk buang air kecil bisa sampai 6 kali ya dok ya? Oke. Baik dok, selain itu dok juga bisa dijelaskan bagaimana kemudian tanda-tanda bahaya yang terjadi pada seorang bayi dok? Apa kemudian yang harus diwaspadai oleh para orang tua baru? Paling sering demam, makanya saya harapkan orang tua itu selalu menyediakan pengukur suhu atau termometer. Jadi pada waktu yakin atau merasa anak ini hangat atau panas itu diperiksa. Kalau bayi sebenarnya normalnya 36,5 ya sampai 37,5. Tapi begitu dia di atas 1 bulan, suhu 37,5 itu kita anggap sudah panas. Hati-hati. Terus selain demam yang kita biasanya paling dikhawatirkan itu adalah kejang. Nah, kejang sendiri kita dapat perhitungkan kalau orang tua, jadi orang tua sendiri waktu dia kecilnya ada riwayat seperti itu. Jadi itu kita anggap sebagai faktor resiko. Jadi memperbesar kemungkinan bayi ini kalau dia panas bisa menjadi kejang. Apalagi yang lain, muntah. Muntah itu beda dengan gumoh. Kalau muntah itu seakan-akan ada kayak tekanan yang menyebabkan ASI atau isi lambungnya itu keluar dan cukup banyak. Sementara kalau gumoh tekanannya biasanya lebih pasif dan cuma sedikit, jadi kayak melek saja. Nah, kalau ada muntah atau dia kolik misalnya, kolik itu rasa tidak nyaman. Jadi bayinya itu nangis terus meskipun berusaha untuk ditenangkan, nangis lagi seperti itu. Nah, kemudian perutnya bisa dikatakan kayak kaku gitu. Nah, lantas tidak buang air besar atau tidak buang air kecil, nah itu juga salah satu tanda bahaya sih. Nah dok, kadang kalau untuk orang tua baru ya, karena kita belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan seorang bayi yang juga pastinya belum bisa berkomunikasi, mereka cuma bisa menangis. Apa yang kita bisa tanda bahwa ini menangisnya kemudian merupakan tangisan bahaya atau tangis yang kemudian butuh ASI atau butuh makan atau seperti apa dok, cara kita membedakan? Ya. Makanya semakin dia sering merawat, makanya kan ada yang katanya rawat gabung, seperti yang tadi saya ucapkan dari awal. Itu semakin nanti orang tuanya mengenali, oh anakku ini bayiku ini nangis karena apa, bayi karena apa. Karena tidak selalu kalau bayi nangis itu langsung prinsipnya, oh bayi saya ini lapar, enggak. Tetapi mungkin aja dia memang cuma mau ketenangan, jadi dia mau digendong misalnya. Nah itu membuat dia lebih nyaman, sehingga dia tidak sampai menangis lagi. Atau memang pada dasarnya harus dilihat, harus diperiksa bayinya, seperti itu. Oke, nah yang menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang tua baru ini, untuk orang tua baru banyak sekali pertanyaan ya dok yang harus disampaikan. Salah satunya adalah bagaimana cara memandikan, mengingat juga bahwa leher dari si bayi yang baru lahir ini masih sangat rentan gitu. Yang terbaik seperti apa dok? Sebenarnya kalau dia baru keluar dari rumah sakit, itu tidak usah sampai harus memasukkan bayi ke dalam bak. Ya, tetapi cukup dengan menggunakan lap itu diusap, dibersihkan. Apalagi kalau tali pusarnya itu belum pupus, jadi memang tidak boleh. Manakala ini sudah pupus, baru boleh dimandikan seperti biasa. Itu pun kita menopang kepalanya, jangan sampai kepalanya masuk ke dalam bak. Seperti itu. Oke, jadi kemudian untuk jika misalnya tali pusarnya belum pupus seperti itu, hanya butuh dilap saja pakai air dengan suhu yang tepat ya dok ya? Betul, dengan suhu hangat. Dengan suhu hangat, tapi kemudian jika sudah pupus, baru kemudian bisa dimandikan secara normal seperti itu dok, dengan dipegang seperti itu di bagian lehernya, seperti ditopang. Jangan sampai kepalanya masuk ke dalam baknya juga. Iya, betul. Nah dok, kemudian kita berbicara juga mengenai barang apa saja yang wajib dimiliki seorang bayi hingga kemudian umurnya 1 tahun, karena banyak juga kemudian orang tua baru yang beli sana sini kemudian ternyata nggak terpakai gitu dok. Seperti apa? Barang apa aja, misalnya ya kalau untuk melatih dia punya perkembangannya sih lebih tepatnya kalau saya bilang. Jadi biasanya mainan-mainan yang berwarna, ya karena kalau untuk 3 bulan pertama, bayi itu sebenarnya belum bisa melihat. Yang dia bisa lihat adalah cahaya dan suara yang dia bisa dengar. Nah, dari situ aja kita sebenarnya mainannya nggak usah macam-macam dulu. Tapi yang penting
berwarna menyolok. Jadi misalnya merah, kuning, nah itu boleh. Itu juga biasanya kami tanyakan nanti di waktu imunisasi. Jadi bagaimana, apakah bayi ini sudah mengeluarkan suara, misalnya O atau A, terus dia respon terhadap mainan-mainan, itu dia mau menoleh misalnya. Jadi saya kira terutama mainan-mainan yang bisa membantu, menstimulasi untuk perkembangannya. Oke, apakah matanya melirik atau seperti apa ya dok ya? Oke, kita masih akan ngobrol, tadi juga sudah disinggung mengenai imunisasi ya dok ya. Menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi seorang orang tua baru, namun kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Santi, spesialis anak dari Primaya Hospital Hertasning. Nah dok, tadi sudah kita banyak sekali mengulik informasi untuk orang tua baru. Dan sekali lagi, salah satu pertanyaan yang menjadi pertimbangan dari para orang tua adalah mengenai pijat bayi, terutama yang baru lahir. Itu seperti apa baiknya dok? Pijat bayi itu sebenarnya bagus ya, karena bisa merangsang untuk bayinya supaya tidurnya lebih nyaman. Terus itu kan juga dilakukan di bagian perut ya, jadi merangsang supaya pola buang air besarnya juga lebih teratur, sehingga minumnya lebih banyak. Jadi berat badannya juga akan lebih, peningkatannya lebih optimal. Terus berusaha mengikat, jadi bonding dari ibu sama bayi itu juga semakin erat. Dengan pijat bayi itu akan membuat ibunya juga lebih percaya diri akhirnya. Ya, pijat bayi pun sebenarnya cukup 15 menit aja, jadi tidak usah lama. Itu kita bisa lakukan pagi atau sore, tapi tentu jangan setelah minum atau misalnya sebelum minum, atau posisi bayi itu sudah dari awal dia rewel misalnya, ya tentu jangan ya. Tentu kita lihat juga kondisi bayinya. Nah, pijat bayi itu sangat menurut saya sangat bagus dan bisa dilakukan sejak dari lahir. Ini bagusnya dilakukan langsung oleh ahli kesehatan atau seperti apa dok? Sebaiknya memang dilakukan dulu oleh ahli tenaga kesehatan ya, seperti ada di rumah sakit kami. Karena dari situ biar caranya benar. Karena stimulasi yang dilakukan oleh pijat bayi itu bukan cuma raba dan gerak saja, tetapi juga bagaimana kita menstimulasi pendengarannya, bagaimana kita menstimulasi penglihatan. Jadi pada waktu melakukan itu kita sambil mengajak ngomong seperti itu. Ya, nanti misalnya dia sudah terlatih, baru dilanjutkan oleh orang tuanya. Baik, nah dok, untuk imunisasi, sebenarnya imunisasi apa saja yang penting bagi bayi yang baru lahir dan mungkin orang tua mesti tahu dok? Gini, untuk imunisasi itu semuanya penting sih, ya cuma yang paling susah itu adalah meyakinkan orang tua, karena
dia tidak tega orang bayinya itu disuntik. Padahal imunisasi ini memang fungsinya supaya memberi kekebalan kepada bayinya. Besok lusa kita harapkan dia tidak menjadi sakit. Kalaupun sakit tidak menjadi parah. Itu ya tujuan dari imunisasi. Nah, kalau untuk awal-awal yang paling penting tetap BCG untuk TBC ya, atau TB paru ya. Kemudian polio, hepatitis B, difteri, tetanus, pertusis. Nah, tadi dari sekian banyak yang saya ucapkan itu, untungnya sekarang imunisasi itu sudah diberikan dalam multi dos ya. Maksudnya dalam arti gini, satu injeksi itu bisa untuk 6 penyakit. Jadi tidak memberi seperti dulu itu bahkan kalau 6 penyakit itu bisa dibagi menjadi 2 sampai 3 kali suntikan. Dan itu kan tidak bagus juga untuk bayi karena mereka tetap mempunyai memori. Jadi pada waktu diberi rangsang nyeri, mereka akhirnya selalu tidak nyaman dengan kondisi itu. Nah, sekarang imunisasi itu kata-kata kayak di rumah sakit kami pun sudah tersedia. Jadi sudah lengkap, jadi 1 kali suntik itu sudah untuk sekian penyakit dan biasanya kami barengkan dengan imunisasi yang pemberiannya secara oral. Jadi biar nyaman, tidak 2 kali suntik. Oke, nah kadang juga dok ketika kemudian imunisasi diterapkan kepada seorang bayi, mereka kadangnya demam setelah itu. Ini apakah masih terjadi di zaman sekarang dan jika terjadi apa kemudian yang harus dilakukan oleh para orang tua dok? Ya, memang ada imunisasi yang menyebabkan demam. Adapun imunisasi yang jarang menyebabkan demam. Jadi kalau yang jarang itu memang yang biasanya tidak tersedia di fasilitas vaskes, jadi yang kayak puskesmas atau apa. Tapi tetap di vaskes pun mereka sudah menyediakan. Jadi bayi yang sudah diimunisasi itu diberikan obat penurun panas. Jadi selalu disertai dengan penurun panas untuk menjaga. Tapi di luar dari itu, kalau bayi sudah imunisasi diharapkan diberi minum yang banyak, boleh bantu dikompres untuk daerah yang suntikan ya. Tetapi kalau untuk BCG tidak boleh karena BCG kan di lengan. Tapi kalau untuk yang lain masih boleh. Sambil lihat dulu. Kalau seandainya panasnya cenderung turun, tidak apa-apa. Tetapi manakala memang sudah seperti yang tadi saya bilang suhunya 37,5, memang sebaiknya diberikan obat penurun panas. Diberikan obat penurun panas. Betul. Terakhir mungkin dok, himbauannya terhadap para orang tua baru di luar sana yang baru saja memiliki anak atau yang akan memiliki anak baru lahir, seperti apa? Silahkan dok. Percaya diri, harus percaya diri, yakin bahwa Anda bisa. Begitu sudah diberikan anugerah untuk memiliki momongan, untuk memiliki keturunan, berarti Anda sanggup. Tapi tentu tidak hanya tanggung jawab ibu sepenuhnya, tetapi butuh tanggung jawab sekelilingnya, jadi keluarganya. Sehingga ibu juga merasa lebih percaya diri, dia juga tidak sampai cemas ya atau lelah yang mempengaruhi produksi ASINya. Dari sini pun yang tadi saya jabarkan, harapkan tumbuh kembang bayi itu bisa menjadi lebih optimal ditambah dengan imunisasi yang lengkap. Baik, oke. Jadi itulah tadi percaya diri karena sudah diberikan kepercayaan tentunya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan momongan dan juga diberikan anak, maka tentunya kita juga diberikan kepercayaan sangat luar biasa untuk menjaga dan juga merawat bayi yang baru lahir ini. Dan selanjutnya saudara, jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa langsung menuju ke Primaya Hospital Hertasning, bisa langsung ada Dr. Santi ya yang praktek di sana. Oke. Terima kasih sekali lagi Dr. Santi, dan terima kasih juga untuk manajemen dari Primaya Hospital Hertasning. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.